Hai sahabat Monomer Group Media, kembali lagi dengan saya Amanda. Di video ini kita akan melakukan sesi Q&A yang akan dibahas oleh narasumber kita langsung, yaitu Pak Johan. Halo Pak Johan. Halo. Senang sekali ya, pada kesempatan ini kita bisa tanya jawab tentang salah satu pekerjaan favoritnya para klien MG langsung dengan ahlinya. Baik Pak Johan, langsung aja nih ya, kita bahas topik yang akan kita bahas secara singkat dan detail ya. A few moments later. Belakangan ini, infrastruktur di Indonesia, ya khususnya sih di kota-kota besar ya, banyak sekali dibangun taman-taman kota dan area-area pedestrian ya. Nah, gue pikir tuh desain lantainya itu dibikinnya pakai batu alam, tapi ternyata katanya sih itu pakai stem konkrit ya. Ya, betul. Dan itu pakai stem konkrit gitu. Karena kenapa? Karena penggunaan stem konkrit ini jauh lebih baik dan lebih simpel sih menurut gua. Oh gitu ya, menarik juga ya alasannya. Tapi maksudnya simpel itu gimana ya? Ya, yang pasti sih simpel dari segi perawatannya, karena itu yang paling penting sih untuk jangka panjangnya. Iya juga sih ya, kemudahan dalam hal perawatan itu salah satu pertimbangan penting juga ya. Selain simpel, boleh tolong dijelasin nggak sih apa aja keunggulan dari stem konkrit itu sendiri? Nah, kalau untuk keunggulan sih sebenarnya banyak ya. Nggak perlu lah gue sebutin satu-satu. Nah, sebenarnya gue jabarin ada 7 keunggulan nih, yang secara nggak langsung pada intinya. Nah, yang pertama ini kuat dan tahan lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memiliki banyak pola dan pilihan warna, sehingga kita nggak bosan lah ya untuk memilih motif-motif mana yang akan kita aplikasikan. Terus yang ketiga, tahan terhadap kelembapan udara, panas, dan sinar UV, terutama dari teriknya matahari nih, itu sangat banget kuat gitu kalau kita memakai stem konkrit. Nah, terus yang berikutnya, tidak memiliki sambungan, sehingga tidak ada ruang nih untuk rumput liar yang tumbuh gitu ketika pengaplikasian stem konkrit ketika sudah panjang jalannya. Terus yang kelima, mudah dan murah dalam pembersihan dan perawatannya, jadi nggak perlu repot lah, karena kita pun bisa untuk perawatannya. Terus yang berikutnya, proses pengerjaannya relatif cepat, sehingga bisa mengestimasi waktu yang lebih singkat sih, menurut gue sih itu. Wah, ternyata banyak juga ya keunggulan stem konkrit. Makanya sekarang ini bukan cuma fasilitas umum aja ya yang mengaplikasikan stem konkrit untuk pelengkap desain eksterior lantainya ya, tapi banyak juga area komersil dan bahkan properti pribadi yang pakai stem konkrit juga ya. Betul Mbak. Kalau kita ngomongin area ya, sebenarnya banyak banget area yang bisa diaplikasikan stem konkrit itu. Nah, salah satunya memang yang pertama, kita bisa aplikasikan di trotoar. Terus yang kedua, di lantai interior. Terus berikutnya kita bisa aplikasikan di tepi atau pinggiran kolam renang, teras rumah, taman rumah, dan lobi mall atau pusat perbelanjaan. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang bisa diaplikasikan stem konkrit itu. Kayaknya menarik juga ya kalau taman, carport, sama pinggiran tepi kolam renang di rumah gue diaplikasikan stem konkrit yang motif batu alam. Nah, tapi yang bikin gue penasaran nih, gimana sih cara pengaplikasian stem konkrit? Bisa tolong di-spill nggak ya gimana step-step pengerjaan stem konkrit itu, Pak? Oh, tentunya. Boleh banget dong kalau memang mau spill. Oke sahabat Monomer Group Media, kalian juga pasti penasaran kan gimana langkah-langkah pengerjaan stem konkrit? Yuk kita sama-sama simak step by stepnya. A few moments later. Tahapan pekerjaan stem konkrit by Monomer Group. Pembersihan dan pengecekan lantai kerja. Pembersihan dan pengecekan kondisi lantai kerja beton sebagai perkerasan di bawah stem atau pattern konkrit merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
Dasar tanah di bawah lantai kerja sudah harus padat. Pemasangan bekisting dan pembesian. Bekisting dipasang di area kerja disesuaikan dengan pola yang diinginkan. Bekisting dibuat dari bahan yang kuat dan lentur, sehingga dapat membentuk pola yang diinginkan seperti kaso dan triplek. Pembesian dengan menggunakan wireless digelar di area kerja yang telah dibatasi dengan bekisting pada posisi mengambang dengan menggunakan beton pengganjal. Cetakan tambahan dengan menggunakan besi beton akan disiapkan pula jika diperlukan. Lahan siap untuk pengecoran dengan beton ready mix. Mutu beton disesuaikan dengan peruntukan. Pengecoran beton. Beton ready mix dituang di lokasi dan di level sesuai dengan elevasi setempat. Beton dipadatkan seperti biasa dan diratakan. Menggunakan alat bantu aluminium yang tidak mudah melengkung. Biarkan beton curing secukupnya, tergantung keadaan cuaca saat pengecoran. Semakin panas cuacanya, proses curing akan semakin cepat. Pewarnaan beton dan pengecapan. Dalam keadaan beton setengah setting dan telah diratakan, tebarkan color hardener di atas beton, kemudian diratakan kembali, sehingga warna hardener tercampur rata dan masuk ke dalam permukaan beton yang setengah basah. Tebaran color hardener masih akan diulang pada bagian beton yang masih belum berkecup warna dengan sempurna. Color hardener di sini berfungsi sebagai warna utama beton dan juga sebagai additif yang mampu menaikkan mutu beton. Setelah beton tertutup color hardener secara merata, release agent ditebarkan secara sedikit-sedikit di atasnya dan tidak diratakan. Release agent berfungsi sebagai warna efek, sehingga penggunaannya hanya sebatas untuk tambahan. Ukuran tebaran untuk release agent adalah 0,2 kg per 1 meter persegi. Kemudian permukaan beton siap untuk dicap sesuai pola atau tekstur yang diinginkan dengan menggunakan cetakan motif. Pengecapan beton dapat dilakukan jika tingkat kekeringan beton telah mencapai kurang lebih 80%. Pembersihan dan aplikasi seler. Setelah beton mengering dan cukup umur, lalu cuci beton dengan air, sedikit sabun, dan sikat secara manual. Atau cuci dengan water pressure hingga permukaan beton dianggap bersih. Permukaan beton yang masih basah didiamkan agar kering dengan sendirinya. Setelah kering sempurna, filler atau coating akan diaplikasikan pada permukaan beton yang sudah kering, sehingga terlihat hasil beton yang berpola dan berwarna. Demikian juga warna efek dari release agent akan timbul dengan sendirinya. Tunggu 2-3 jam sebelum permukaan beton yang sudah dilapisi sealer atau coating siap untuk dapat diakses. Nah, itu dia tadi langkah-langkah pengerjaan stem konkret dari awal sampai akhir. Tapi pekerjaan stem konkret ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim yang sudah ahli dan profesional loh. Betul kan, Pak? Oh, betul banget, Mbak. Meskipun kita melihat pengerjaan stem konkret yang mudah, tetapi tidak boleh sembarangan untuk dalam mengaplikasikannya. Itu harus benar-benar orang yang profesional, karena ada beberapa teknik dan trik khusus nih dalam mengerjakan demi menghasilkan kualitas yang baik dan memuaskan. Kalau gitu boleh di-spill dong, Pak, kontraktor mana sih yang kira-kira terbaik dalam bidang stem konkret ini? Kalau pertanyaan Mbak seperti itu, ya nggak usah pusing-pusing sih sebenarnya. Tinggal hubungi aja Monomer Group. Nah, selain kita bisa memberikan kualitas yang baik, kita punya referensi project yang cukup banyak. Selain itu, kita juga punya material stem konkret dengan brand sendiri loh. Mungkin gue nggak bisa spill dulu kali ya. Kita tunggu brand launchingnya aja. Jadi makin penasaran dan gak sabar nih buat pasang stem konkret di rumah. Jadi tunggu apa lagi buat kamu yang mau konsultasi langsung juga mau lihat proyek apa aja yang sudah dilakukan oleh tim Monomer Group, silahkan langsung kunjungi website kami di www.monomergroup.id atau bisa langsung hubungi ke nomor hotline yang tertera di bawah ini ya. Oke sahabat Monomer Group Media, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Selain ini, masih banyak video metode kerja lainnya yang akan kita bahas secara singkat dan detail. Makanya tontonin terus video terbaru dari Monomer Group Media. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Monomer Group Media.
Dah.